Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Oke, sebentar saya. Jadi untuk melihat tentang bonus saya nih, itu kita buka akun kita. Jadi akun kita itu di hini.net, atau kalau di aplikasi ada namanya HNI Mobile. HNI Mobile. Ya. Pokoknya nggak bawa HP. Ya. Oke, jadi kita masukin ID kita. Contoh saya ya. Off the record jangan direkam ya. Jangan direkam bonus saya. Ditengok aja, terus off the record jangan dibuka, jangan dibilang siapa-siapa ya. Jadi contoh saya, ID saya 105265. Jadi dia boleh ditambah 00 di belakangnya. Jadi ada 8 angka ya. 00 105265 gitu kan. Tapi boleh nggak pakai 00-nya, langsung angka yang ada hurufnya 105. Saya pakai 105265 kan langsung. Oke. Kemudian langsung masuk password kita. Nanti kita kita buka. Tapi apa ID kan? Gak tahu, belum. Kartunya cetak, terus keselit di mana kita? Dikasih itu di rompi. Oh, kan saya pernah share di itu kan, di WA kan? Rompinya itu yang jadi kemana? Belum ketemu. Cukup pakai itu aja, yang ada pernah saya share di WA ya. Belum sempat saya pindah ke dompet. Kayak disimpan istri. Oke. Nampak ya? Oke, jadi di Apo itu nanti kalau di beranda, ini beranda ya. Belum ke bonus ya nanti ya, sabar bonusnya. Di beranda, saya jelasin di beranda. Di beranda itu di sebelah kiri ini ya. Ini nanti kita bisa update foto kita sendiri ya. Kemudian di beranda ada menu ya, menu. Ini kan beranda. Ini menu, genealogi, rotulet, agen tidak aktif, estimasi bonus harian, profil bisnis, sharing, dan jadi sebenarnya akun bisnis kita ya, akun bisnis kita. Jadi melihat ada ini HNI Cash. Jadi nanti bonus itu masuk di HNI Cash ya, HNI Cash. Jadi pertama-tama itu kan kita belum punya rekeningnya, dia masuk ke HNI Cash. Kemudian ini statement bonus tuh ada statement bonus itu bonus per bulan ya. Kemudian ada total bonus, jadi dalam setahun itu ada rinciannya. Kemudian ada bukti potong PPh 21, ini yang sangat penting. Yang membuat perusahaan itu dijamin secara undang-undang dia bagus ya, baik ya. Jadi nggak main-main ya. Coba bayangin DSI itu, aduh, pakai label syariah, tapi berapa triliun? 3 triliun dana orang-orang, sebenarnya banyak orang-orang soleh di sana yang mendengar itu syariah gitu. Banyak yang bercadar, yang sampai 1M itu berapa gitu kan. Jadi hati-hati dengan investasi yang gak jelas gitu ya. Biasa mereka itu kan pertama kita ngasih duit, dia kasih. Habis itu kita ngasih lagi duit lagi. Begitu kan investasi bodong gitu, kayak judi gitu ya. Nih hati-hati. Jadi jangan percaya bukan jangan percaya. Kalau ada yang melabeli syariah, maka kita harus teliti benar-benar. Sistemnya itu syariah atau enggak. Lihat OJK, kayak enggak ada ini, padahal udah ada izin OJK gitu cek. Tapi enggak jelas. Kemudian coba lihat Bank Muamalat sekarang. Coba berapa banyak orang yang miliaran uangnya enggak jelas kemana. Bank Muamalat itu. Maka sampai sekarang saya enggak mau. Dulu pernah ada rekening. Ya udah Bank Syariah aja gitu. Bank Syariah Indonesia gitu. Ya enggak apa-apa ada rekening kayak BCA atau Mandiri, tapi
peruntukannya ya untuk apa namanya transaksi, karena memang dua bank itu transaksi beli tiket beli apa luar biasa ya. Kalau BS ini saya lihat kalau tiket untuk Ferizi dia nggak bisa. Ferizi yang nyebrang ya, nyebrang. Kita misalnya naik motor nyebrang ke Tanjung Ban naik kapal feri, nah dia BSI nggak ada. Yang ada cuma Mandiri sama BCA. Jadi untuk mempermudah boleh aja nggak masalah. Oke, kita kembali ke AVO. AVO ini agen virtual office ya. Ini ada statement bonus, ada total bonus, ada bukti potong PPh 21, ada poin promo. Nah, poin promo ini jadi ini di luar bonus. Jadi kalau kita punya prestasi yang dibuat oleh perusahaan, jadi perusahaan buat suatu promo. Kalau kita bisa mendapatkan promo itu, maka kita dapat poin promo. Satu poin promo itu 150.000 nilai duitnya. Satu poin promo nilainya 150.000. Gimana kalau makanya orang di HN itu akhir tahun bisa umroh itu dari poin promo, bukan dari bonus aslinya. Paling kalau misalnya dia ngajak orang tuanya atau pasangannya dia nambah dari bonus dia. Ini luar biasa ini. Makanya rata-rata per 2 tahun orang-orang HN itu umroh terus, ya. Jangan dikira dari bonus per bulan, enggak, dari poin promo itu. Coba ini kalau 150.000, kalau 100 poin promo berapa tuh? 15 juta. Yang punya travel umroh Nafar itu termasuk pembesarnya HNI. Bagus itu. Ustadz Bagus itu bonusnya 300-400 juta itu. Itu yang punya ini, yang punya travel. Jadi itu top kalau juga. Berapa kali pas bareng kemarin beliau yang ngisi juga sana. Karena umroh pertama itu ya, luar biasa beliau. Kami berangkat itu ya orang-orang HNI semua. Saya lah yang belum ikut, tapi istri dia ikut. Solo, semangat Pak. Ya. Kemudian ada daftar potongan. Jadi kalau misalnya kita ada tawaran dari HNI untuk minjem duit, misalnya berapa, 100 juta, 200 juta, nah itu nanti kita ada daftar potongan. Jadi setiap bulan dipotong tanpa ada penambahan Rp1 pun. Jadi misalnya kita pinjam 200 juta, ya 3 tahun, biasa 3 tahun ya, itu dipulangin ya segitu, 300 juta. Siapa yang nggak mau? Tapi nanti dilihat dari prestasinya ya. Masa prestasinya, masa bonusnya 10 juta mau pinjam 200 juta gitu kan? Ya, susah pula ya. Biasanya di atas 15 juta yang bisa pinjam di atas 100 juta. Kemudian daftar RKT. Ini poin promo, beda lagi dengan RKT. RKT ini juga promo yang diberikan oleh perusahaan, tapi dia beda. Perusahaan meminta, misalnya kita punya 10 kaki. Ya, setiap kaki itu misalnya omsetnya 10.000, berarti ada 100.000. Nah, perusahaan nggak minta segitu, dia minta lebih dari itu. Jadi dari 10 kaki, 6 kaki minimal ada omset di atas 10.000, misalnya 12.000 minimal. Jadi kalau 6 kaki ada 12.000, kita dapat royalty commitment tahunan namanya. Itu nilainya lebih kurang 2,5 juta ke atas. Jadi kalau misalnya kita ada 6 kaki, yang lain 4 kaki 10.000 poin setiap kakinya, ya ini 12.000, nah kita dapat 2 juta lebih gitu ya. Nah ini dicairkan juga di akhir tahun. Nah tanggal 5 ini nanti dicairkan langsung ke rekening kita. Jadi lihatlah nanti, ini banyak penawaran umroh dari perusahaan ini di room lihat itu dapat info-info siapa yang mau daftar umroh. Kan mau lebaran, mau puasa ya, puasa juga gitu ya. Yang luar biasa. Jadi makanya jangan aneh kalau orang HN itu per tahun, per 2 tahun gitu. Jangan lihat yang bonusnya udah di atas 100 juta. Itu mungkin per 6 bulan umroh gitu ya. Ini yang bonusnya masih di bawah 30-an lah ya. 30-an. Masih belasan 20 gitu ya. Oke. Nah, jadi di HNI ada namanya Loyal Executive Director. Loyal Executive Director itu pangkatnya ED, Executive Director, tapi dia punya bonus sudah sekitar 10 juta satu bulan. LED itu. Jadi LED itu kalau ada L ya, berarti lebih kurang 10 juta bonusnya sebulan. Nanti ada LED Prime. Kalau saya LED Prime. LED Prime itu 2 bulan bonusnya 30 juta. Jadi minimal 1 bulan itu 15 juta. Itu LED Prime. Nah, LED Prime itu jadi ada namanya free village. Ada keistimewaan tersendiri untuk level-level tertentu di HNI. Tapi di HNI cuma 2. LED biasa sama LED Prime. Kalau LED biasa itu ya 10 jutaan lah lebih kurang bonusnya. Antara 7 sampai 10 juta satu bulan. Kalau LED Prime itu di atas 15 juta satu bulannya. Oke.
Nah, ini ada registrasi agent. Nah, jadi kita bisa mendaftarkan mitra-mitra di bawah kita dengan ini. Jadi siapapun bisa. Tinggal nanti beli ke stokis kayak saya gitu ya. Satu namanya RAW, Register Agent Online misalnya. Nah, kita bisa daftarkan. Nah, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, kode pos. Kode posnya buat 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita belajar. Kemudian nomor HP wajib ya. Karena nomor HP itu nanti dikirim. Jadi kalau mau aktivasi apa, bawa HP kan Pak? Aktivasi apa nanti lihat di HP. Kemudian ada email, ini upline. Upline itu berarti kita, kalau kita daftarkan di bawah kita. Ya. Tapi kalau ada kita punya mitra, dia udah domain kita, misalnya Pak, saya Pak Ujang misalnya. Pak Ujang mau daftarkan orang, berarti di bawah, kalau saya daftarin berarti di bawah ID-nya Pak Ujang gitu. Nah, disusun. Nah, standarnya itu begini ya, 10 kaki ya. 10 kaki. Jadi di level 1 itu 10 kaki, nggak boleh 2 kaki. 2 kaki itu piramid murni. Nggak boleh. Ya. Piramid murni itu yang pertama tuh pasti dia yang untung di atas. Pasti. Ini 10 kaki. Kita 10 kaki. Makanya kata orang, kita kerja, bukan nggak kerja. Jadi kalau mau dapat passive income itu 10 kaki itu dibina gitu. Nggak bisa main 2 kaki nggak bisa. Kita matahari ya. Jadi semakin banyak, lebih dari 10 kaki, wah itu bonusnya luar biasa. Makanya nanti orang-orang yang udah mencapai 100 juta misalnya bonusnya, itu berarti dia 9 sampai kaki yang aktif itu 9 sampai 18 kaki dia. Luar biasanya mereka ya. Oke, kemudian nomor HP, email itu nggak perlu ya. Maksudnya itu nggak perlu tuh belum dulu ya, karena orang nggak familiar sama email sekarang kan, WA dan lain-lain. Upline nomor ID kita, kemudian sponsor itu kita juga bisa. Sponsor itu misalnya nih, misalnya Pak Ujang misalnya yang undang keluarga, kita buat home sharing tentang produk kita, kemudian semuanya daftar. Nah, upline-nya ya Pak Ujang, tapi kan yang mensponsori kan saya. Nah, nanti saya sponsornya. Mensponsoring gitu ya. Kecuali Pak Ujang sendiri, ngundang sendiri, isi sendiri, udah langsung. Jadi upline sama sponsornya Pak Ujang. Paham ya? Misalnya Pak Suroto misalnya buat acara nih, nanti undang saya, kita buat home sharing tentang HNI, produk HNI, KHT dan lain-lain. Kemudian orang banyak daftar, nanti semuanya di bawah Pak Suroto kita susun. Tapi sponsornya saya. Sponsor saya. Nanti kalau Pak Suroto sendiri udah bisa ngisi sendiri dan lain-lain ya berarti sponsornya juga itu. Jadi sponsor ini bukan upline langsung ya, tapi bisa jadi upline langsung kalau dia sendiri yang mensponsorinya ya. Contoh misalnya Pak Suroto punya anaknya itu udah di bawah Pak Suroto, cuman anaknya itu misalnya ngajak orang. Nah, nanti pas didaftarkan ya di bawah anaknya sponsornya Pak Suroto. Kayak gitu. Ya, bisa juga begitu, ya. Karena nanti ada promo-promo yang berhubungan dengan sponsor. Ya. Apa kemarin lupa saya, nanti saya share kalau ada promo lagi yang berhubungan dengan sponsor. Ya. Oke, tapi bukan berarti upline langsung nggak ada keutamaan, banyak keutamaannya. Kayak saya 9 nih, berarti masih bisa mendaftarkan 9 orang gitu ya. Nah, ini bisa dibeli dari pusat dan yang lain. Nah, nanti disusun begini. Jadi pertama kali nyusun itu 10 kaki. Baru nanti kalau misalnya sudah mulai jalan dan yang lain, kira-kira udah ada yang berkembang, baru disusun-susun. Kalau kita dapat sendiri, kita susun 3-3 di bawah 10 orang itu. Kayak gitu cara nyusunnya. Jadi kalau pangkat yang pertama itu kan AB ya. Nah, biar tahu kan, karena 10 kaki itu enggak ini. Jadi pertama gabung namanya AB. Ya. AB. AB ini maksudnya agen biasa ya. Bukan agen baru. Karena ada yang 10 tahun masih AB. Gak bisa dibilang dia belajar terus gitu ya, tapi masih AB gitu ya. AB ini dia punya sambil kita pangkat, sambil kita lihat bonus ya, biar tahu ya. Saya liatin, jangan direkam ya.
Nanti saya dikomplain pusat kalau pas masuk medsos ya. Nih, kita buka statement bonus. Kita buka bonus. Bonus belum keluar Desember, November aja. Oke. Bonus bulan Desember ya. Oke, ada namanya bonus prestasi pribadi. Nah, bonus prestasi pribadi ini tergantung dari pangkatnya. Kalau AB itu 10%. 10% dari apa? Dari poin. Ya. Contoh misalnya beli MHS 10 poin. MHS itu berapa harganya? 30 kan? Dia punya 10 poin. Nah, AB ini 10%. 10 dikali 10 per 100. Ya. Berapa jadinya? 1000 kan? Rp1.000 kan? Ya. Nanti dikali dengan semuanya dikali nanti dengan 1000. Ini kan satu kan hasilnya kan? Dikali 1000 jadi 1000. Ya. Kalau habis 1000. Kalau pangkat kedua namanya manajer. Manajernya 20%. Berarti kalau AB dapat 1000, manajer dapat 2000 kan? Kemudian pangkat ketiga senior manager. Senior manager ini 23%. Ini pangkat ya, bukan stokis. Bukan level. Beda lagi stokis itu ya. Ini kepangkatan, bukan status. Kalau status keagenan itu agen biasa, stokis, center, distribusi center, agensi center sama business center. Business center. 23% berarti 2.300 kalau beli MHS ya. Kemudian di atasnya eksekutif manager. Eksekutif manager ini 26%. Berarti 2.600. Kemudian ada direktur. Direktur itu 29%. 2.900 ya. Ini satu MHS ya. Cuman satu MHS. Kalau yang lain beda. Kemudian ada senior direktur 32%. Itu berarti 3.200. Nah, pangkat tertinggi di HNI adalah eksekutif direktur. 35%. Dapat 3.500. Jadi kalau saya beli satu MHS, saya dapat 3.500. Masuk ke APO ya, masuk ke APO. Itu langsung masuk ke APO di HNI Cash ya, masuk di HNI Cash. Paham ya? Ini perbandingannya. Nah, kalau AB, orang pertama daftar pasti jadi AB gitu ya. Nah, gimana cara jadi manajer? Cara jadi manajer itu akumulasi 3.000 poin. 3.000 poin. Selama? Tanpa batas waktu. Itu dasarnya ya, standar dasarnya. Ya, jadi semua orang bisa jadi manajer dengan 3.000 poin tanpa batas waktu. Tidak tutup poin. Iya. Paham ya? Nggak ada tutup poin. PGH aja 300 perak bonusnya muncul di HNI Cash. Tapi nanti diperkirakan dulu kan nanti ada dipotong PPh-nya kan. Jadi PPh sekarang nggak ada masalah hubungannya dengan PTKP ya. Pendapatan tidak kena pajak itu nggak ada. Semuanya dipotong sekarang. Ini gimana ini kita ini ya Pak Menteri kita ini. Bu Menteri dulu ya. Oke, lanjut ya. Nah, tapi ada setiap awal tahun saya udah share ya. Ada promo manager ya. Yang sudah saya share di room itu dengan 600 poin ya. Dalam 1 bulan ya. Itu bisa langsung jadi manajer. Ya. 600 poin itu kalau dirupiahkan kali 3 aja. Berarti sekitar 1.800.000 duitnya. Jadi kalau misalnya kita pakai MHS untuk jadi manajer butuh 300 botol kan. Biar 3.000 poin kan, satu poinnya 10 poin. Nah, kalau ini cukup 60 botol ya. Kan 1.800 ya. 30.000 kali 60 botol 1.800 berarti cukup 30 botol. Itu kalau pakai MHS saja. Tapi kalau pakai produk-produk lain lihat poinnya ya. Karena ada yang poinnya itu besar, ada juga yang kecil ya. Contoh misalnya Sevel itu harganya 95, poinnya 25. Beda kan dengan yang MHS 30 harganya tapi poinnya 10. Ya, beda.
Jadi kalau misalnya dengan produk-produk lain, mungkin nilainya bisa lebih dari 1.800.000. Tapi kalau misalnya dengan Extra Food, EGM, belanja 1.800.000, itu pas 600 poin. MHS, belanja 60 botol, pas itu 600 poin. Pokoknya pencapaiannya dilihat dari poinnya, 600 poin. Maka kita langsung jadi naik jadi manajer. Bonus bulan itu langsung jadi manajer. Bonus pembelanjaan itu jadi manajer, bukan AB lagi. Oke, kemudian untuk senior manager kita harus menciptakan 3 manajer. Jadi syarat senior manager naik pangkat baru 3 manajer. Jadi pertama naik manajer itu bukan kita punya mitra berpangkat, enggak. Tapi syaratnya cuma akumulasi dari pembelanjaan kita. Ya. Kemudian tapi setelah ini dari senior manager sampai ED itu baru kepangkatan mitra kita. Jadi kita harus nolong mitra kita naik pangkat. Kalau mereka nggak ada pangkat nggak naik kita, ya. Ini senior manager, 3 manager. Kemudian kalau misalnya kita mau jadi executive manager itu 6 harus jadi manager. Ya. Pertama kita susun jaringan 10 kaki ya. Jadi dari 10 tuh 6 yang jadi senior jadi manager. Maka kita jadi IM. Kemudian untuk direktur dari 6 manajer ini 2 orang jadi senior manager, 4 orang tetap manajer. Maka kita jadi direktur. Ya. Kemudian senior direktur. Senior direktur itu 4 orang senior manager, 2 orang manajer. Tetap 6 kaki ya. Kemudian eksekutif direktur 6-nya jadi senior manager, maka kita jadi ED. Pangkat tertinggi di HI ini adalah ED. Belum ada L ya. Karena banyak ED tapi kadang cuma bonusnya cuma 1 juta, kadang bonusnya kadang nggak ada bonus. Karena dia nggak aktif kan gitu. Tapi rata-rata ED punya bonus lah. Karena kalau ED itu rata-rata kan punya mitra, sudah bergerak dan lain ya. Beberapa ED saya itu yang belum jadi LED ya. Kalau yang sudah jadi LED ada sekitar 2 ya, 2. Suami istri jadi LED, bayangin. 1 bulan 3 bulan juta. Kalah saya. Karena mereka BC. BC itu bonusnya besar. Nah, BC baru rupiah, Pak. Jadi BC itu ada bonus poin, ada bonus rupiah. Jadi di bawah 300 juta ke bawah dia cuma dapat poin. Poinnya berapa? 16%. Tapi kalau dia omsetnya di atas 300 juta, dia dapat rupiahnya itu dikali dengan 4%. Jadi dapat 2 bonus, rupiah sama. Makanya besar bonus BC itu. Ya. Syarat BC LED. Syarat BC itu harus jadi LED dulu. Belanja 150 juta baru dapat jadi BC. Jadi BC, jadi misalnya, jadi untuk jadi stokis, belanjanya itu di atas stokis. Ya. Contoh misalnya SC, kita mau jadi stokis, belanja 5 juta. Pertama belanja itu harus di atas stokis. Kemana? Ke DC, AC, BC. Ya. Kalau ingin jadi DC, ya belanja ke atasnya. Ke AC atau BC. Kalau jadi AC, ya belanja ke BC. Kalau jadi BC, belanja ke pusat. Begitu ya standarnya ya. Karena setiap di atasnya dia bisa meregistrasi di bawahnya. Ya, di bawahnya. Jadi kayak orang menjadi stokis langsung belanja ke saya, bisa. Langsung dari saya, hari itu juga jadi stokis, cukup belanja 5 juta. Nanti dapat namanya nih sistem ini. Ini bonusnya beda dengan yang di awal tadi. Ya. Ini ada bonusnya. Ini 11% SC, 13% DC, 16% AC. Kemudian untuk BC itu 16% ditambah plus kalau dia omsetnya di atas 300 juta 4% dari rupiahnya. Jadi peluangnya banyak, tapi jangan euforia. Besar bonus. Kita kerja di sini, ya. Ya sama kayak home sharing itu kan kita nawarin produk, ngajak orang hijau produk itu nawarin produk. Jadi nggak bisa apa. Aku mau nyantai. Saya punya beberapa dulu mitra-mitra yang kerjanya mau nyantai aja. Sampai sekarang ya nggak jadi apa-apa. Aku nanti mau santai-santai aja lah, nanti bonusnya ngalir dan lain-lain. Nggak ada. Kita kerja, ya. Kalau kita nggak kerja ya nggak dapat. Coba bayangin setiap akhir bulan aja saya sampai jam 1 malam tidur. Apalagi yang ini akhir tahun ini. Mengingatkan mitra-mitra yang jauh-jauh itu kan WA apa-apa. Udah belum poinnya? Kalau nggak bisa kirim password ini biar saya bantu gitu.
Karena ada beberapa yang sibuk dengan akhir tahun sampai mereka tuh, dan memang paling berat itu sampai akhir tahunnya. Room light itu sampai jam 2, jam 3 malam tuh masih ini, masih aktif. Tapi jangan tanya ya sholat tahajud apa enggak gitu. Itu urusan pribadi ya. Tapi rata-rata orang-orang HN itu ya kalau nggak di awal malam, tapi kebanyakan di awal malam mereka. Karena dulu Syekh Ali Jabir kan pernah menyampaikan sholat tahajud itu kan nggak harus, pokoknya setelah sholat isya kan, setelah sholat isya dia langsung boleh sholat witir, sholat tahajud boleh, nggak masalah. Memang abdalnya sepertiga malam gitu ya. Tapi kalau nggak mampu, para sahabat aja ada yang di awal malam kan. Ini sahabat loh, levelnya beda dengan kita gitu kan. Nah, memang yang terbaik akhir malam. Tapi kalau nggak mampu, karena bagi seorang muslim yang taat, para ulama itu mengatakan termasuk celaan bagi seorang muslim yang taat yang tidak sholat malam. 1 rakaat 10 ayat. Jadi 10 ayat yang dibaca. Minimal 10 ayat yang dibaca ketika sholat. Baru dianggap muslim yang tidak lalai. Jadi ngeri, apalagi kalau ngaku ustaz, nggak pernah sholat malam. Ya benar aja gitu. Orang muslim biasa yang taat aja kalau dia 10 ayat malam dan tidak minimal 1 rakaat sholat witir aja gitu kan, itu dianggap lalai gitu ya. Makanya banyak ustaz cabul gitu. Jelas gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi target kita jadi ED. Jadi kemudian untuk menjadi lead itu kan sudah ada 6 ya, 6 senior manager ya. ED dia punya 6 senior manager. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk menjadi lead syaratnya adalah untuk berbonus minimal 7 juta itu minimal 4 kaki 9.000 poin. 9 kali 4 36.000. 36.000 poin. Maka pada saat itu dia punya bonus 7 juta. Belum 10 juta, belum. Karena ini syarat lead itu dihitung 2 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bisa jadi bulan depan nggak tercapai kan? Nggak jadi LED. Nggak dapat bonus 5%. Bonus 5% itu 3 jutaan. Coba lihat ini bonus LED saya. Royalty LED. Tuh. 3.287. Belum dapat, dia harus akumulasi dulu. Dalam 2 bulan, 1 bulan 36.000 poin, berarti 2 bulan 72.000 poin harus. Jadi Januari dapat 36.000, 7 juta. Februari dapat sama, 36.000 poin. 7 juta plus bonus lagi, berarti 10 juta. Nah, kalau dia sudah L itu berarti 10 juta bonusnya tuh. Ya. Itu LED biasa. Karena nilai 5% itu rata-rata 3 jutaan. 3 jutaan. Oke. Ini syaratnya. Jadi kalau sudah jadi ada L-nya, berarti dia sudah 10 juta. Bonus bulan itu udah belum 10 juta. Tapi nanti lihat di bulan, misalnya ini Januari, Februari. Maret, April dilihat juga. Maretnya nyampe nggak 36.000 poin? Kalau nggak nyampe, dilihat Aprilnya. Aprilnya bisa nggak menggenapkan 72.000 poin? Bonus terakhir itu omset terakhir itu dengan dicampur dengan bonus yang nggak sampai 36.000 poin. Jadi masa 2 bulan itu kerja. Jadi kalau misalnya bulan ini dapat 30.000 poin, berarti bulan depan harus 36 tambah 6.000 poin minimal. Nah, itu kerja kita itu, ya. Sampai kita buat home sharing, kita nawarin orang offline dan lain-lain, itu kerja. Ya. Jadi jangan dibilang passive income, ya. Direktur pun kerja sebenarnya kan, direktur perusahaan itu kerja, ya. Cuman ada yang kerjanya itu dengan sistem, ini dengan sistem ya. Ada yang kerja dengan tanpa sistem. Nah, dengan tanpa sistem zaman sekarang cepat hancur. Makanya sekarang banyak warung-warung pun pakai sistem kalau yang dia punya jaringan cabang ya jaringan pakai QRIS. Makanya sebenarnya saya
setuju juga kalau misalnya kayak roti kemarin kan harus di karena uang cash. Jadi kalau dia punya cabang banyak, uang cash diterima oleh pekerja. Indonesia tuh banyak nggak jujur, terbukti. Nanti fraud, ada kecurangan pasti. Betapa banyak. Walaupun dia saudara kita, saya punya teman bisnis ayam penyet, ya, 20 juta lebih ditilep adik kandungnya. Adik kandung, apalagi orang lain. Makanya bagus sebenarnya roti itu harus transaksinya tuh QRIS atau apa, jadi nggak langsung cash begitu ya. Ya tapi dia harus mengatur bagaimana kalau orang ngasih uang cash gitu ya. Karena memang coba Alfamart, Indomaret itu kalau ada barang hilang dan lain-lain, siapa yang ganti? Ketika di karyawan itu salah, ngeri gitu ya. Makanya bagus kalau dia sistemnya itu. Makanya saya senang kalau misalnya belanja transfer gitu, dan senang juga ya kalau yang bayar cash gitu kan enak. Tapi kan pribadi bukan cabang. Kalau cabang kan bukan kita yang ngurus, ya karyawan kita. Nah karyawan itu potensi ustadz terkenal aja kayak ustadz yang terkenal yang punya restoran Arab itu Holid Basalam. Itu aja muridnya aja yang jadi karyawannya curang. Coba ya, curang di tempat dia, coba ya. Itu ustadz besar, ya. Bisa dia punya usaha terus muridnya bekerja ditilut. Karena cash. Ini masalahnya. Jadi sebenarnya bagus. Jadi kalau orang pengusaha tuh punya pikiran yang sistem digital itu lebih bagus. Karena langsung masuk ke ke rekening dia. Jadi nggak perlu banyak pembukuan gitu ya. Ya kan Pak Slomo kan pengusaha juga kan, lebih enak itu kan, lebih enak daripada cash kan, lebih enak yang kayak QRIS dan lain-lain. Nah ini yang di HNI. Nah kerja kita cuma ya PCA, pakai cerita aja ya, satu-satu atau home sharing, kita kumpulin orang, kita buat ini, kemudian kita sambil nawarin produk, sambil jualan produk, kita juga nawarin belajar KHT. Kenapa? Ini pahala jariah. Kenapa saya bilang pahala jariah? Setiap orang yang belajar dari kita, kemudian mereka mempraktekkan ilmu yang kita ajarkan, itu pahala, ya. Makanya kalau bisa jangan putus. Saya nggak. Jadi di HN itu kan ada tipikal yang memang murni pengen bisnisnya aja gitu ya. Ya nggak masalah sebenarnya. Tapi paling tidak kalau dia nggak bisa ngajarkan KHT, dia ngajak orang untuk salah satunya belajar KHT juga, biar nanti dapat percikan bisnis, percikan pahalanya juga. Kan mengajak orang kepada kebaikan walaupun dia nggak ngajarkan, dapat pahala juga, ya. Yang ngajarkan yang harus lebih banyak lah pahalanya gitu ya. Nah ini yang penting ya. Makanya tetap semuanya terus didakwahkan. Ini karena dakwah Tibun Nabawi ini sangat penting. Paham ya ini bonusnya? Ini yang bonus prestasi pribadi. Baru satu bonus aja panjang ya. Tapi nggak apa-apa, biar nggak ngantuk ya. Karena bahas duit itu enak. Oke. Kemudian ada bonus prestasi grup. Bonus prestasi grup itu, jadi grup-grup di bawah kita di 10 kaki tadi, ya, itu omsetnya totalnya, ya, nanti kita dapat variatif. Bukan ngurangi bonus mereka, tidak. Tapi perusahaan mau menghitung misalnya omsetnya ada 100 juta poin. Nah dari 100 juta poin itu kita dapat bisa 5%, bisa 10%. Jangan mulu-mulu ya, jangan mulu-mulu 100%, mana ada ya. Bisnis yang bagus itu real, artinya real itu nggak muluk-muluk, tapi ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh kita mendapatkan banyak. Jadi hindari bisnis yang tiba-tiba langsung untung. Hindari bisnis kayak gitu, karena ujung-ujungnya adalah penipuan, ya, penipuan, scamnya bahaya. Nah, jadi semakin besar omset kita, omset grup kita nanti dapat total dari jumlah omset itu antara 5 sampai 10%, ya. Itu adil, real, ya. Kemudian bonus generasi pangkat. Nah, bonus generasi pangkat ini punya saya ada bulan kemarin 4.300.000 ya. Itu setiap yang punya pangkat, berapa omset dia, kita dapat level 1 tuh 6% gitu. Jadi misalnya level 1 ada 100, omsetnya ada sekitar 10 juta poin. Maka kita dapat 6% dari 10 juta poin. Tanpa ngurangin bonus di bawah kita. Nggak ada kita ngambil bonus di bawah itu, nggak ada.
ya. Kemudian, nah ini bonus gold, diamond, crown. Jadi kalau sudah ED, punya 2 ED di bawahnya, nanti dia dapat hitungan persentase sekitar 2 atau 3% dari omset yang ED tadi. Ya, tanpa mengurangi bonus ED-nya. Ini 3 juta. Kemudian bonus agen stok sedikit saya, ya cuma 1 jutaan. Karena yang belanja banyak stokis daripada agen biasa. Tapi kalau yang belanja agen biasa ini mungkin 3 jutaan. Jadi gini ya, kalau kita stokis, yang belanja agen biasa, kita dapat 11%. Tapi kalau yang belanja stokis, tetap dapat 10%. Tapi yang stokis itu nggak dapat apa-apa. Jadi stokis nggak boleh belanja stokis, ya harus di atasnya. Nah, kalau misalnya DC, di atas stokis kan 13%. Yang belanja stokis, maka dia cuma dapat 2%. Itulah yang saya bilang tadi. Artinya kan berkurang. Berkurang. Makanya kalau agen biasa yang belanja besar, 13%. Tapi yang kalau belanja stokis, jadi jadi cuma 2%. Kalau misalnya kita AC, kan 16%. Yang belanja stokis kita dapat 5%. Ini cuma 5% aja, karena yang belanja banyak yang stokis. Yang tadi itu kan belanja stokis itu ya. Walaupun dia belanja 3 juta, 4 juta ya, poinnya berapa? 3 juta misalnya, berarti 1 juta poin. 1 juta poinnya dikalikan dengan cuman selisih 16 dikurang 11, 5%. Bukan 16%. Kalau yang, tapi nggak lazim juga kalau agen biasa belanja sampai 3 juta, 4 juta sekali belanja. Belum, kecuali sakit ya, pernah kalau saya tapi berapa orang belanja sampai 3 juta, 4 juta gitu ya. Itu yang saya maksud tadi, artinya kan keuntungan secara ini berkurang. Ya, untuk agen ya. Iya kan, status keagenan. Kita terbagi 2 gitu. Ya, status keagenan. Kemudian misalnya BC. BC kalau yang belanja AC, maka dia nggak dapat 16%, tapi dapat 4% dari nilai rupiah. Lebih besar lagi ya. 1 miliar itu 40 jutaan. Kalau omset 1 miliar, bonus BC-nya itu 40 juta. Ya, 40 juta. Banyak bisnis 1 miliaran. Di Batam ini berapa? Yang tempat belanja itu miliaran itu 1 bulannya itu, ya. Kemudian itu bonus agen stok. Jadi status keagenan beda dengan pangkatannya, bonusnya juga beda, ya. Terpisah gitu ya, terpisah. Kemudian royalti stabilitas belanja. Royalti stabilitas belanja ini misalnya nih, kita belanja setiap bulan 200 poin. 200 poin itu nilainya sekitar 600 ribuan kalau cuma belanja extra food ya, atau MHS ya. Jadi 600 ribu itu dapat 200 poin. Tapi kalau belanjanya variatif, ya berubah. Nah, perusahaan memberikan royalti stabilitas belanja ketika seseorang setiap belanja 200 poin, ya, selama 3 bulan berturut-turut tanpa putus, maka bulan ketiga dia dapat 60 ribu. Tapi kalau misalnya bulan keempat dia nggak 200 poin, berarti hitungannya nanti di 0. Jadi bulan kelima dihitung 1 lagi. 5, 6, 7, kalau dia 200 poin, berarti bulan ke-7 dapat 60 ribu lagi. Rugi. Perusahaan itu memberikan 12 bulan, ketika seseorang bisa minimal 200 poin setiap bulan selama 12 bulan, bonus akhir tahunnya di bulan ke-12 itu, tergantung dia mulai dari mana ya. Kalau dia mulai dari Juni ke Juni. Itu dalam 12 bulan ke-12 itu bonusnya bisa 1 jutaan. Bonus yang tersimpan di HNICAS itu bisa 1 juta. Ya, minimal 200 poin ya. 200 poin. Beda ya. Yang tadi per 3 bulan 60 ribu. Yang ini 1 tahun kalau tetap 200 poin, perusahaan ngasih 1 juta. Makanya saya sering kalau home sharing tuh, mitra-mitra baru mulai dari sejak mitra ini belanja produk itu alihkan ke HNI yang bisa dialihkan. Yang biasa misalnya beli susu anak di supermarket ke HNI. Yang untuk madu-madu ke HNI gitu ya. Pokoknya minimal 200 poin. Kalau dia bisa dari sejak dia bergabung sampai 12 bulan ke depan 200 poin, maka dia akan mendapatkan 1 juta HNI cash-nya. Lumayan gitu ya. Daripada kita belanja di misalnya supermarket itu setiap bulannya misalnya 1 juta, bahkan lebih 1 juta ya, bisa sampai 1,5 juta ke DC Mall, ke mana itu, ke SP Mart dan lain-lain. Terus selama 12 bulan itu, bulan ke-12 dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Paling kalau yang supermarket di depan gang itu dapat kalender kan? Kalau supermarket besar nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa. Di HNI 200 poin 1 bulan atau senilai 600 ribu, tergantung
nilai poin dari produk yang dibeli, itu 1 tahun dapat 1 juta. Ya, dapat 1 juta. Tapi kalau belanjanya di bawah itu nggak dapat ya? Nggak dapat. Karena nanti direset jadi 200 itu kalau bulan depannya nggak 200 jadi dihitung 0. Balik lagi gitu ya. Maka harus 200 poin ya. 200 poin. 200 poin itu kalau kita kayak extra food, ada nanti saya ajarin cara demo extra food itu. Extra food itu kalau kita demokan, yang datang itu semuanya mesti beli. Kita demo. Karena memang salah satu manfaatnya adalah untuk membersihkan sistem pencernaan. Ini luar biasa. Jadi makanan-makanan yang mie dan lain-lain, kalau kita kasih extra food, bersih dia jadi. Nanti kita demokan. Itu crossing. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang nawarin extra food, ya, misalnya kita butuh 200 poin. 200 poin berarti 10 extra food. Laku kan, satu poinnya kan, satu produknya kan 20 poin kan. Jadi 10 jadi 200. Sedangkan waktu kerja kita dari tanggal 1 sampai akhir bulan, lebih kurang 30 hari kan. Masa 30 hari nggak bisa jual extra food 10 biji aja? Nawar-nawari orang dekat dan lain-lain. Dengan didemokan itu, apalagi kalau kita demokan, apalagi kita pun home sharing, sekali kumpul orang 20 langsung beli, udah tutup poin lah kita 200 poin. Ya, ini yang harus diperhatikan karena enak bisnis di HN itu. Ya, ketika kita misalnya menawarkan sesuatu, yang kita tawarkan itu sudah banyak testimoninya. Orang kalau cari di Google udah banyak manfaatnya. Jadi kalau orang nanya-nanya, kita searching aja di Google, baru kita jelasin gitu. Kayak gitu. Di HN itu udah luar biasa ya. Itu royalti service belanja. Jadi pastikan 200 poin setiap. Itu kalau AB. Gimana kalau manajer? Ya, kalau manajer 200 poin setiap bulan konsisten, itu pasti lebih besar daripada AB ya. Jangan putus. Sejak kita bergabung, kapan kita bergabung, hitung 12 bulan ke depan, jangan putus 200 poin. Ya. Wong cuma nawari 10 extra food aja kok dalam 10 hari. Satu hari satu extra food minimal gitu. Apa susahnya? Apalagi kalau kita kenal banyak orang. Dan kita mengajak mereka, ada testimoni extra food. Jadi ada kawan di Jawa Barat itu, ya, itu dia nawarin extra food ke tentara. Jadi tentara itu jadi ketemu nggak sengaja, cerita anaknya itu selalu dibelikan multivitamin yang nilainya harganya 200.000, ya, kayak pil-pil multivitamin itu yang di pasar-pasar market itu kan. Berbulan-bulan minum nggak ada perubahan. Anak itu masalahnya itu malas makan, badannya kurus, sering sakit-sakitan, ya. Nah, udah berbulan-bulan nggak ada perubahan, ketemu dia. Ya udah, dia cerita tentang extra food gitu, manfaat extra food bisa untuk menambah nafsu makan, menormalkan imun dan lain-lain. Udah, baru beli 1 botol, baru diminum sekitar lebih kurang 1 minggu, anaknya tuh sudah yang awalnya pendiam mulai aktif gitu ya, kemudian dia mulai nafsu makannya mulai naik gitu ya. Pokoknya ada perubahan gitu. Setelah 1 bulan konsumsi, berat badan pun naik, nafsu makannya jadi normal dan lain-lain. Harganya berapa? 60.000 dibanding 200.000 multivitamin yang dibeli dia. Itu bersyukur kali tuh, tentara itu. Jadi coba lihat, kita nawarin sesuatu untuk kebaikan mereka juga, supaya mereka dapat kebaikan dari produk-produk kita yang halal dan thayyib. Dan ingat, setiap produk kita tuh ada persentase keuntungan yang kita infakkan ke saudara kita di Palestina. Wajib tuh setiap tahun. Ya. Belum lagi yang saudara kita yang sekarang, berapa banyak kita sudah, tapi kan nggak di media ya, cuman di room kita aja gitu kan. Aceh, apalagi Medan, kemudian apalagi Padang, itu berapa udah keluar kita, alhamdulillah, untuk menyumbang ke saudara-saudara kita yang kena bencana itu. Ini kelebihan dari HN ini. Jadi berjuang di HN itu luar biasa. Dengan sistem aman, dengan undang-undang pemerintahan, karena kita dipotong. Coba bayangin tuh, lihat tuh berapa potongan saya. Pajak PPh. Oh, saya udah late prime. Late prime itu dibagi 2. Jadi ada bonus yang masuk ke rekening, ada yang bonus masuk ke HNI Cash. Ya. Jadi seharusnya kalau bonus saya di bawah 15 juta, misalnya 14 juta, itu bisa 500.000 tuh potongnya. Nah, untuk late prime ke atas dapat keistimewaan. Jadi bonus yang ditransfer ke rekening lebih kecil daripada bonus masuk HNI Cash. Jadi nanti yang itu yang di rekening dihitung. Di HNI Cash enggak. Ini alhamdulillah saya kena 213, biasa 500.000 lebih.
Ya, dulu. Ya, kalau sekarang 200-an. Oke, kemudian bonus agen stok ya, kemudian royalti kemajuan jaringan. Royalti kemajuan jaringan ini, jadi kalau misalnya kaki-kaki kita ada yang naik dari bulan kemarin dapat. Dan selalu begitu, misalnya bulan depan turun. Kan bulan depannya naik. Nah, nanti naik lagi bulan depan gitu ya. Namanya bisnis. Bisnis itu nggak kayak PNS. Setiap bulan terima take home pay sama. Ya kan? Di ini beda. Ini kan total bonus yang saya terima ini 17 ya. 17.105. Ini bulan November. Kita lihat bulan Oktober. Bulan Oktober take home pay-nya 19.680. Beda-beda. Ya. Ya, turun naiknya segitu-gitu aja ya. Segitu-gitu aja ya. Jadi kalau bulan Oktober 19, kemudian bulan Novembernya ini 17. Kalau Desembernya kayaknya mirip-mirip November lah ya. Kalau nggak 17 18 lah ya. Nanti tanggal 5 keluar ya statementnya. Oke, kemudian ini royalty lab itu 3 jutaan. Jadi kalau misalnya kita dalam 2 bulan 72.000 poin ya, maka kita bulan ke-2 jadi lab dapat sekitar 3 jutaan. Itu LED biasa. Kalau LED prime di atas 3 juta, ini hampir 4 juta nih. Ya. Nah, ini total bonusnya. Kemudian transfer ke bank ada potongan admin ya 1.000. Kalau yang syariah. Kalau yang nggak syariah, BCA 6.500. Ya. Kemudian potongan ini ada kemarin saya ngambil pinjaman ada sekitar 100 ya untuk umroh sekeluarga. Sekeluarga. Itu 2.600.000 ya. Jadi per 2028 nanti habisnya. Jadi per bulan dipotong 2.600, 2.600.000 gitu ya. Makanya enak sih. Langsung cair ke rekening, langsung beli tiket umroh dan lain-lain, enak sih gitu. Cuman ngeliat pembayarannya agak, walaupun segini agak Kerasa. Ya kerasa gitu. Nggak apa-apa lah ya. Karena udah janji ya sama anak ya, sama istri ya. Umroh bareng. Nah, potongan pajak PPh ya 452.000 ya. Iuran lab, ada iuran 5% ya. Jadi kita tuh ada organisasi namanya sales. Ya, sales itu kumpulan dari para lab yang nanti dia kayak DPR ya. Kayak DPR sama pemerintah gitu. Jadi HNI itu manajemennya pemerintah, sales itu DPR gitu, wakil-wakil kita. Jadi misalnya ada promo kayaknya nggak cocok, coba konfirmasi ke Dewan Syariah. Kata Dewan Syariah nggak cocok, tinggal diinin. Begitu, jadi komunikasinya tiga arah ya. Sales. Ya, kemudian total potongan 3.200.000 ya. Pendapatan bersih 16 juta ya. Nah, ditransfer ke bank syariah. Nah, biasanya tanggal 5 sampai tanggal 10 dia masuk ya. Ya, tuh 16 juta syariah gitu ya, bank syariah. Nah, ini semua bonus saya ini, ada sekitar 8 bonus. Nah, royalti stabilitas belanja itu hanya diberikan kepada AB sama manajer. Di atas manajer nggak dapat lagi. Ya, ini nggak dapat lagi nih, saya nggak dapat lagi. Ya. Kalau dapat semua, kita kan wajib 600 poin ya. LED itu wajib 600 poin. Kalau nggak dapat bonus L-nya yang 3 juta, hampir 4 juta itu. Oke, ini tentang bonus saya ini. Jadi biar bisa paham dikit ya, dan biar jadi motivasi, dan mudah-mudahan saya doain ya yang di sini cepat juga jadi LED gitu ya, lumayan. Karena LED itu nih, meninggal saya diwariskan ke istri, meninggal istri diwariskan ke anak. Terus dan sudah banyak yang dapat warisan. Ya. Ada ini yang lucu nih, di Medan itu ada anak kuliahan, anak gadis. Jadi kawan-kawannya dibuat homestay dan lain-lain gitu. Sekitar berapa tahun? 2 tahun jadi LED dia, bonusnya 10 jutaan. Kemudian tiba-tiba qadarullah kecelakaan jatuh dari bangunan. Jadi jatuhnya tuh dadanya duluan. Jadi dadanya peradangan, infeksi, habis itu meninggal. Diwariskan ke ibunya. Ibunya dulu. Ya. Qadarullah belum 1 tahun ibunya meninggal, sakit gitu kan. Diwariskan ke suaminya, ke bapaknya. Jadi pas ada acara
penyerahan ID kan, yang kan saya kan ID ke bapaknya, nangis gitu kan. Besoknya kita dengar di rombak udah nikah lagi. Memang ya, kalau yang dapat warisan suami ini ya cepet kali nikahnya gitu ya. Kalau istri kan lama dia kan baru nikah ini, aduh gitu. Kita ya halal-halal aja ya, cuma lucu ya. Ya dapat istri baru dia. Namanya orang Medan kan seru kan cerita-cerita itu kan, kita pun ikut nimbrung kan. Ini luar biasa. Ada yang dia profesor meninggal diwariskan, tapi istrinya udah lihat juga, jadi langsung diwariskan ke anak pertamanya. Gitu ya. Anak pertamanya itu ya belum kuliah gitu, masih SMA. Ya, ini luar biasa ya, Masya Allah. Ya. Nah ini kelebihannya, jadi bisa diwariskan ya. Soalnya, jadi kita tidak meninggalkan keluarga kita, keturunan kita dalam kondisi lemah dalam hal ekonomi, insya Allah. Hanya berjuang di sini dan berjuang di HN ini, kalau kita PC home sharing setiap minggu, ada yang setiap hari misalnya, atau sebulan 2 kali 3 kali, itu kerja paling 1 tahun 2 tahun, jadi let tuh, ya fokus aja. Tapi tetap ngikutin arahan mentor, karena mentor yang duluan sudah melaluinya gitu kan. Karena kalau kerja sendiri nggak terarah nanti, ya cara nyusun mitra-mitra kita, ya mana yang punya potensi. Kita kan karena sudah banyak melihat orang gitu kan. Jadi, kalau saya melihat orang yang terlalu semangat, ambisiusnya, nggak berani saya. Ya, nggak terlalu saya support dia. Kenapa? Orang-orang seperti ini cepat patah arang. Tapi kalau yang slow, santai, tapi ada hasil terus gitu kan, rekrut mitra terus, penjualan lancar. Nah ini yang bagus ya. Jadi yang tenang, jalan gitu ya, nggak gerasa gerusu dan lain-lain gitu. Nah ini yang kalau pengalaman saya bagus, dia cepat nih. Ada yang suami istri saya, yang mitra saya, dua-duanya belajar ke hati juga, itu jadi lead semuanya. Mantap itu. Suami istri jadi lead. Wow. Saya berapa? 19 paling tinggi. Dia 20-an. Weh, 20-an nah kan 10 juta minimal gitu kan. Ya, luar biasa. Cepat saya doakan semuanya seolah bisa jadi lead ya. Ya, setahun 2 tahun lah. Kalau pengalaman kita yang kokoh itu, omset yang kokoh itu paling nggak 2 tahun 3 tahun ya. Kalau langsung jadi lead dalam 6 bulan, ada yang 3 bulan jadi lead. Habis itu cepat robohnya. Jadi kokoh ya. Bangun bisnis itu nggak seperti umur tikus ya. Umur tikus berapa tuh? 2 bulan 3 bulan ya. Mati. 2 bulan 3 bulan mati. Iya mati kan. Sampai cepet. Iya. Jadi bisnis itu harus seperti umur kura-kura. Ya, bisa ratusan tahun gitu ya. Itu yang, ya tapi jangan jalannya kayak kura-kura juga gitu ya. Lamanya gitu ya. Gak ada pertanyaan. Nah, nanti besok-besok kita belajar cara register member ya. Ya, siapin aja nanti KTP sama nomor HP. Nanti kita daftarkan. Pak Ujang nanti belajar istrinya dulu daftarkan. Kemudian itu? Anak tapi umurnya 17 tahun ya. 17 tahun ke atas ya yang bisa didaftarkan. Kalau ini kan masih 16. Saya turunkan tahunnya 1 tahun. Naikkan itu turunkan. Turunkan lah. Kan turunkan biar dia 17 kan? 2000 berapa? 9. 2000 berapa? Kalau nggak di sistem masih 16 tahun nanti. Nggak bisa. Jadi turunkan 1 tahun. Boleh? Boleh lah. Karena dulu aturannya itu nggak ada pakai umur. Anak saya itu umur 2 tahun udah jadi sudah punya kartu HPA dulu ya, HPA. Sekarang HNI HPI. Oke. Nah, ini yang saya bilang genealogi. Jadi setiap mitra yang kita daftarkan itu bisa dilihat dari sini nih. Tuh. Ya, level 1 saya ada sekitar hampir 100 orang. Tapi yang aktif sekitar cuman belasan aja. Nih. Ini angkanya nih. Ini 171 juta poin nih. 400 ya. Nah, ini kaki 1 9 juta, kaki 2 1 juta, kaki 3 25 juta, kaki keempat 1 juta. Nih yang 2 suami istri jadi lead nih 115 juta poin. Nah, ini omset kokoh nih. Makanya kita kalau misalnya kita punya mitra, kita udah stokis, dia mau jadi stokis, jadiin stokis.
Karena itu kita tuh bukan saing-saingan stokis. Semakin mitra kita hebat dari kita bisa cepet juga naik. Ya. Jadi jangan, nggak boleh lah aku stokis. Kamu nanti, jangan. Ya. Kalau bisa kita antarkan bannernya, barangnya gitu jadi stokis. Jadi semakin banyak stokis semakin bagus kita, ya. Kerja nggak capek, ya. Itulah di HMI. Kalau di tempat lain, kalau tetangga buka warung yang sama dengan kita kan beda ya, ribut ya. Nah, nih ada sekitar berapa ya? 18 kakian ya. Tapi yang paling besar itu ada 6 kaki ya. Dan 2 kaki yang terbesar, 25 juta poin sama 115 juta poin. Udah omset kokoh tuh, Masya Allah. Ya, jadi kita bisa tinggal ke mana nanti pulang kampung, omset tetap jalan, tapi kita tetap awasi kan online gitu kan. Jadi di kampung kita bisa lihat ini mana yang mau diinin. Dan uniknya, misalnya kita mau menghubungin orang ini ya, siapa misalnya, nih Muhammad Taufik ya, kita klik, ya, kemudian kita klik informasi mitra, muncul tuh WA-nya. Kalau ada WA yang dia daftar, ada kan? Nah, itu 08. Ya. Udah, nanti kita SMS, WA, dan lain-lain. Ini bagusnya di HN. Oke, coba Pak Sutopo berapa ya ID-nya? Bentar. Pak Sutopo ini di bawah. Saya taruh di bawah Pak Nurholis. Pak Nurholis, bentar. Pak Nurholis itu di bawah ini kayaknya. Di bawah Nurholis, Pak Sutopo. Berapa nih Pak? 08 berapa? Apa ya? Nomor ID-nya ini. Enggak nampak. Oh sama Pak, kita jangan Pak. Saya pakai tanya. 0565 8818. Oke. Ini log out dulu ya, log out. Sign out. Oke, kita masukin 0565 nih 8818. Kalau pernah saya registrasi berarti passwordnya standar H ini 123, H besar, N kecil, I kecil 123, enter. Nah, udah Pak, H ini 123 ya passwordnya. Nanti kalau mau diubah bisa, kan ada menunya. Tuh. Bulan kemarin 8. Oh, ada bonus bulan lalu 10.000 Pak. Ya begitu, apa namanya? Dia berapapun poin yang kita input ya PGH ya 300 perak ya 300 perak gitu ya. Masuk ya. Nah ini mentornya Pak, tapi mentor ini yang dia bukan upline langsung, tapi yang upline yang sudah jadi LED, yang jadi LED. Azan Muharram sebenarnya nomor 1 Azan Muharram ya, berarti yang LED terdekat saya gitu. Ya, padahal Pak Sutopo dengan saya kan di bawah Pak Nurholis. Pak Nurholis itu di bawah orang-orang ada berapa di bawah kaki saya itu ada level 5 mungkin ya, level 5 orang. Tapi nggak dianggap enggak karena dia nggak LED nggak ada muncul di akunnya. Kalau dia LED nanti muncul, misalnya Pak Nurholis LED, dia nomor 1 dia, saya nomor 2. Nih Azan Muharram. Berarti LED ya. Kemudian yang kedua ini Yulian BC 1 Batam ya di Genta 1. Ini bonusnya segini. Per bulan. Wah, bisa beli rumah di Tiba. Buat kolam renang gitu kan. Lumayan gitu ya. 40, sedangkan suaminya kerja. Oke lah, suaminya kerjanya di otorita tuh paling sekitar 8-10an gitu ya. Tapi bonus dia segitu. Asik nggak ya? Nah, kalau ini udah 100 nih, Pak Elim ya. Dia di Bandung. Kalau yang ini besar bonusnya sudah dia kemana-mana, dia ke Sulawesi kemana. Kalau kita kan mainnya baru di Batam, pulau-pulau sekitar, Jawa, Palembang, yang ada saudara kita. Kalau dia kemana-mana, ya.
Mana-mana. Ini luar biasa. Beliau ini dulu, Pak Eli Imam Ghazali ini dulu seorang apa namanya itu? Satpam hotel. Ya. 2006 ya. 2006 ketika kita baru bergabung juga di HNI. Ya, alhamdulillah beliau tuh sudah punya, beliau bergabung tahun 2000 ya. Berarti 6 tahun beliau bisa dapat bonus sekitar berapa ya? 10 jutaan gitu. Terus Umi Nisa kan dulu bergabung kan istri, terus bilang, "Ih, Pak Imam itu bonusnya segitu lah, padahal dia satpam lah. Ya mudah-mudahan Abi bisa lah bonus kayak gitu." Alhamdulillah doanya terkabul. Doa istri itu terkabul, malah lebih dari situ ya. Tapi beliau dulu dari menang segitu. Sekarang sudah seratusan beliau. Alhamdulillah. Nggak terlalu pintar ngomong. Maksudnya itu kalau disuruh apa namanya jadi orator dan lain-lain itu kan nggak terlalu. Ya ngomongnya ya begitu-begitu aja gitu ya. Tapi kerjanya luar biasa. Ya. Kan home sharing kan nggak perlu pintar ngomong. Yang penting demo produk, nyampain manfaat, kemudian manfaat bergabung dengannya apa, sudah selesai gitu aja. Itu juga yang diulangi. Nah, itu kerja beliau luar biasa. Lebih. Walaupun sudah segitu, masih beliau mau ke daerah-daerah. Ya wajar lah kan, karena ada dananya juga kan kalau ke daerah-daerah. Kalau dulu saya ke Medan 2017, ke Padang 2017. Itu biaya sendiri. Tapi dulu ke Medan 400 ya. Padang 400-an. Sekarang ke Medan mau 2 jutaan kan. Ke Padang 1 juta lebih. Ya. Tapi alhamdulillah udah ada kaki yang sudah bergerak sendiri di sana. Udah lumayan ya. Dulu pakai biaya sendiri ke sana itu, ya. Mana ada kita yang diundang kemudian orang yang undang tuh bayarin kita, nggak ada. Kalau sekarang? Iya. Sama. Apanya? Kalau sekarang sama. Kalau ke sana kita nyewa hotel lah. Maksudnya dana sendiri atau ada yang danain gitu Kalau dulu dana sendiri karena terbatas bonus. Kalau sekarang dana sendiri juga nggak apa-apa. Oh. Iya. Sama karena kita yang datang itu kan belum jadi apa-apa kan, baru semangat dan lain, nggak masalah. Sekalian kita jalan-jalan. Iya. Cuman tapi lihat aja kondisinya, kalau bisa lewat darat, lewat laut. Kalau lewat udara kan ngeri kan. Ya, niatkan aja jalan-jalan kan sama silaturahim gitu. Gitu. Makanya dulu pernah ada yang ngomong kan ketika ada apa yang saya ngomong. Kita itu kalau bisa pagi makan sarapan pagi di Batam, makan siang di Medan, kemudian makan malam di Padang. Bisa lah ya. Kiranya Singapura lagi. Singapura sekarang sudah mulai drop ya. Iya. Drop. Nih, Pak 85 Pak. Nah, tinggal kalau misalnya 600 poin berarti 85 ini kan ke bulan kemarin, bukan bulan ini. Bulan ini belum. Ya, bulan ini. Jadi kalau bisa 600 poin dalam bulan ini dari tanggal sekarang sampai akhir bulan nanti dapat naik manajer. Ini kan 10.000 ini ya bonus AB 10%. Ya. Oke. Nah, ini virtual card-nya Pak. Nah, bisa lihat virtual card-nya bisa. Nah, ini aja Pak. Jadi kalau belanja tuh nanti tunjukkan virtual card aja, nggak usah bawa kartu. Saya pun kalau ke Jawa, ke Jakarta, ke tempat adik di Bekasi itu, mana ada saya bawa kartu, saya tunjukin aja apa namanya. Kalau saya hafal ID ya, saya tunjukin juga nih bisa. Kalau dia minta tunjukkan, lihatkan di HP, simpan di WA kan biasanya. Gimana? Simpan ya. Ya, betul. Pak Ojek nanti ya.
Aman kan? Soalnya udah mau jam 10, kita belum masuk materi. Iya. Tapi santai aja kan, kita kan nggak ini kan, nggak buru-buru kali kan. Saya tanya walaupun habis sertifikasi nikmatin aja. Kayak ada adik-adik IPS saya di Kudus, dia kan guru kan, karena dia guru, dia banyak kawan-kawan, jadi dia tuh pernah kena kayak stroke gitu, jadi saya sarankan minum Sepel sama apa namanya Deep Square. Nah habis minum itu dia sehat alhamdulillah. Jadi kawan-kawan nanya, kak minum apa? Minum ini. Tips kok belum ada ya? Ah, Tips ada, kok- udah ada. Udah ada. Udah ada. Jadi saya kasih dia belanja ke stokis, saya kasih alamat stokis terdekat di situ, dia belanja, kemudian kan kawan-kawannya nanya semua gitu. "Eh, bisa ya? Nggak ke dokter? Enggak, minum ini aja, Deep Square sama kopi Sevel gitu. Terus aku mau belilah gitu. Ah, kamu daftar buat kartu diskon katanya. Cuman 10.000 aja gitu. Nanti kartunya dikirim lewat WA. Kan kalau 20.000 kan ada kartunya gitu ya. Ini kan jauh gitu kan, masa mau dicetak gitu. Cukup dengan ini aja udah. Dengan virtual cukup. Mas ini mau jadi ini. Daftar member, kirim foto KTP-nya sama nomor HP-nya. Lalu saya daftarkan, kemudian saya aktifasi akunnya, saya kirim. Berarti dari sana ngirim ke sini gitu? Enggak. Enggak, maksudnya yang misalnya orang di sana kan. Oh iya, dia KTP dia ya kirim ke saya. Dia minta di foto KTP yang kawannya itu guru-guru di sana. Kemudian sama nomor HP-nya, terus saya daftarkan di sini. Kan adik saya belum bisa, saya ngajarinya pun online susah gitu kan, saya daftarin. Langsung kayak saya kirim yang kayak gini. Mau belanja mereka. Malah belanjanya tetap di sana. iya, di sana gitu. Tapi poinnya masuk. Jadi kita kan dapat ini. Poinnya masuk ke sini. Poinnya kan di genealogi itu kan mereka kan ada di bawah kita. Jadi kan masuk di situ. Jadi kita dapat juga gitu kan, lumayan gitu kan. Jadi walaupun mereka belanja di sana, yang penting mereka tuh ID-nya dari kita. ID daftarnya dari kita. Nah, maka kita nanti dapat namanya bonus iklan. Bonus iklan. Dan saya tahu beberapa LED dari 500 LED di seluruh Indonesia itu yang dia jadi LED gara-gara cuma online aja. Daftarnya online, nyuruh belanjanya online, bisa jadi LED walaupun bonusnya nggak besar-besar amat. Memang susah kalau online punya bonus besar susah karena pembinaan online itu kan beda dengan pembinaan offline. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau ada yang mau daftar belum belajar cara registrasi, nanti kita belajar juga cara registrasi. Nanti habis praktek bekam aja lah nanti. Ya. Nah itu apa namanya? Bisa minta KTP-nya sama nomor HP, nanti kirim, nanti saya yang daftarin, nanti saya susunin, gitu ya. Lumayan ya, walaupun cuma belasan guru gitu kan, belanjanya di sekolah gitu, sampel karena saya pikir apalah yang kira-kira nggak kayak obat gitu ya. Oh sampel kan kandungannya kan luar biasa, untuk orang stroke tuh bagus untuk tenaga dan lain. Dan memang alhamdulillah. Tapi memang kalau Deep Square itu memang harus wajib kalau untuk orang stroke itu. Jadi support gitu. Dan guru-guru di sana ya minum sampel akhirnya gitu karena stamina bagus, enak dan lain katanya. Jadi kita tuh kalau bisa jual yang sifatnya suplemen tapi dia bisa rasanya enak gitu. Kayak Vitago itu kan enak tapi dia suplemen gitu ya. Karena zaman sekarang orang kalau dengar obat pahit dan lain-lain kan malas nih. Nah itu strategi bisnis juga ya. Nah kalau jadi stokis nanti ada ininya, ada aplikasinya sendiri ini ya. Jadi beda dengan ini ya. Kalau ini akun ya, kalau ini akun stokis. Ini akun bisnis, ini akun stokis. Jadi penjualan dan lain-lain. Oke ya. Ini sekilas saja, kita belum membedahnya dalam-dalam. Kita cuma baru membedah bonusnya. Kulitnya. Ini kita contoh nih, e-book. Kita nggak, kalau misalnya kita mau ngirim e-book gitu ya, udah kita download ini aja yang misalnya Flip ya. Kita buka Flip. Nah, kita nanti cukup share apanya? Kan ini kan di Apple ini kan up to date ya, katalog ya. Nah, katalog up to date. Ya udah kita ambil ini, kemudian salin, misalnya saya kirim ke Pak Sutopo misalnya. Ada sebenarnya. Iya, nanti saya. Semua produknya ada di situ. Kita bisa lihat semua ya. Iya. Jadi tanpa kita harus repot-repot kan?
namanya katalog. Jadi sekarang manfaatkan ini kita nih, apa namanya? Saya kirim di rumah aja ya. Pak Ujang biar dapat juga ya. Tuh. Nah, tinggal diklik aja Pak nih. Nah, yang ebook dari Avo tadi bentuk flip ya udah muncul tuh. Kita buka-buka aja. Tuh. Produk-produknya apa, penjelasannya, harganya. Kemudian harga ya. Harga yang tercantum ini misalnya Karnokap ya, itu 120.000. Itu harga non diskon, non kartu diskon atau non member. Harga membernya atau harga kartu diskonnya di bawahnya itu 100/30 ya. 100 itu harganya, 100.000, 30 itu poinnya. Ya, poinnya. Kalau dia tidak tercantum nilai 1, nilai 2, nilai 3, berarti dia sama semua di seluruh Indonesia harganya. Ya. Oke ya. Sama Pak Jang. Aja adanya. Daftar cuma 10.000 bilang. Oke, kita ke diktat 6 nggak selesai, kita selesaikan hari berikutnya ya. Tapi insya Allah Rabu kita ini ya. Praktek bekam aku poin penting di praktek bekam itu. Ya. Biar nanti membiasa. Masa Pak Sutopo malah alat bekamnya bekam sendiri gitu. Seharusnya bekam di orang dulu tuh, ya, pasien dulu ya. Ini malah untuk bekam sendiri. Oke, kita mulai seberapanya aja ya. Tapi memang bahas duit itu lumayan ya, lumayan mengasihkan. Apalagi nanti kayaknya besok udah muncul lah di Avo itu berapa bonus kita muncul nanti. Porsi makan ala Rasulullah Muhammad SAW ya. Sepertiga udara, sepertiga minuman, sepertiga makanan. Ya, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib ya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Ya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Ini sunnahnya begitu ya. Kalau pengen sehat, ya sepertiga untuk napas, sepertiga air, sepertiga makanan. Ya. Apa cirinya? Habis makan lega gitu, terus nggak ngantuk, nggak males gitu. Tapi kalau misalnya habis makan susah bernapas gitu, kemudian ngantuk gitu ya, males, itu berarti kekenyangan gitu ya. Ya. Dan makanan. Bolehkah kenyang? Boleh kenyang. Yang nggak boleh itu apa? Kekenyangan. Kenapa? Karena kekenyangan itu nanti, jadi orang yang kekenyangan itu malas ya. Jadi otaknya nanti dingin. Otaknya dingin. Orang yang otaknya dingin, daya hafalnya lemah, daya ingatnya lemah. Ya. Otaknya itu nggak berfungsi. Ya. Jadi usahakan sesekali kekenyangan nggak masalah lah. Sesekali ya, sesekali. Lagi pengen kali makan apa gitu ya. Contoh saya kemarin pulang kampung pulang kampung, kemudian lagi rindu makan pempek. Di Paliman itu ada pasar tumpah pempek itu, sepanjang jalan itu pempek semua kan, harganya cuma 1.000 gitu kan. Ya, mumpung lah kan, dimanfaatkan. 1.000 di sana, bukannya 2.000, 3.000 di sini, besar 1.000 di sana. Oh, ya. Entah berapa, kayaknya beberapa belas, entah berapa puluh saya makan itu ya. Pokoknya habis itu, ayo kita pulang. Padahal kita mau jalan-jalan ke pasar 16 ya gitu, kayak jadi gitu, langsung pulang. Ya. Sesekali, biasanya jangan lagi lah ya. Oke, ini yang sunnahnya ya. Kekenyangan itu nggak haram ya, kekenyangan itu nggak haram. Ya. Bahkan beberapa ulama mengatakan itu paling nanti jatuhnya ke makruh, ya, ke makruh. Kalau sering dilakukan, ya. Karena nggak bagus bagi kesehatan. La diroro wala diror. Tidak boleh menyelakai diri sendiri dan tidak boleh mencelakai orang lain. Ya.
dalil hadisnya tentang jatuhnya ke makruh itu ya. Nah, sebagian besar 80% penelitian medis penyakit itu dari sistem pencernaan yang tidak sehat ya. Sistem pencernaan dimulai dari mulut ya, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus ya. Tapi hati masuk juga ya, karena hati itu nanti hati itu yang membakar lemak, mengeluarkan vitamin ya. Kemudian membakar racun, menetralisir racun dengan kantung empedunya gitu. Jadi hati, liver itu juga masuk ke dalam sistem pencernaan. Dan hati itu bank vitamin ya, bank. Pemahaman, sistem pencernaan makanan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil makanan, memecahnya menjadi molekul nutrisi yang lebih kecil, menyerap molekul tersebut ke dalam aliran darah, kemudian membersihkan tubuh dari sisa pencernaan. Jadi dua yang dilakukannya, mengambil nutrisi, membuang ampas. Itu sistem pencernaan. Kalau dibaca bukunya ada itu di situ, sama tuh. Ya, kalau dibaca ya. Tapi wallahu a'lam ini baca. Karena ini versi yang lebih ini ya, lebih nampak terlihat ya. Itu kan cuma hitam aja, hitam putih aja. Kalau ini berwarna ya. Oke, pemahaman. Sistem pencernaan makanan berfungsi merubah makanan menjadi tenaga yang diperlukan untuk membina, merawat, dan membantu perkembangan dan kesehatan tubuh manusia. Jadi inilah yang disebut makhluk hidup, ya, karena dia makan, ya. Jadi kalau dia mengaku Tuhan tapi masih makan, nah itu bukan Tuhan gitu ya, karena masih makan, ya. Sedangkan Rob Allah itu nggak butuh makanan, ya. Kan disebut sebagai qayyum, berdiri sendiri. Ya, tidak ada satupun yang mempengaruhi dia. Adapun kita makhluk hidup harus ya, tanpa makanan kita mati. Ya. Kebanyakan makanan pun mati gitu. Ya. Kemudian proses berawal dari mulut dan berakhir pada usus besar yang meneruskan pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan melalui anus. Sistem pencernaan mulut, gigi, lidah, air liur. Air liur itu nanti mengeluarkan enzim. Enzim itu nanti kalau bertemu dengan makanan alami dari buah, itu bersifat anti kanker. Makanya sering makan buah, insya Allah jauh terkena kanker. Tapi kalau nggak rajin makan buah, minum spirulina lah. Minum spirulina, minum sevel. Ya. Karena di dalam sevel ada buah manggis ya, kulit manggis ya, anti kanker. Kemudian ada faring itu lengkungan. Kemudian esofagus, kerongkongan, lambung, ya, usus kecil, usus buntu, usus besar, anus, rektum, ya. Kemudian liver, hati. Ya. Ini sistem pencernaan. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu. Ini di sistem ini asik kita belajar. Lidah dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penelangan. Nah, itu namanya epiglottis ya. Epiglottis itu nggak aktif kalau kita pingsan. Makanya dilarang ngasih makanan ketika orang pingsan. Bisa masuk ke paru-paru. Minum pun nggak boleh? Iya. Lambung ataupun ventriculum merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musim, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran Lambung itu sebelah kiri. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari.
enzim sebagai berikut. Maksud sebelah kanan itu yaitu usus buntu, belakangnya protease yang ginjal. mengubah protein menjadi asam amino, amilase mengubah zat tepung atau amilum, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap, terdapat zat-zat usus yang disebut pili. Pili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus, sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe ataupun pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Jadi kalau usus dindingnya bersih dari kerak, maka penyerapannya itu maksimal. Makan sedikit kenyang. Tapi kalau banyak kerak-keraknya, maka makan banyak apapun masih lapar. Saat mencapai akhir usus halus, sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Pada usus besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, Ini bakteri baik ya. Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4 sampai 5 jam. Oke, itu sistem pencernaannya. Jadi dimulai dari mulut, gigi, lidah, mekanik ya, ditelan, masuk ke kerongkongan. Jadi kerongkongan itu nanti ada 2 lubang. Lubang depan tempat paru-paru, lubang belakang nanti ditutup oleh epiglotis tadi. Nanti makanan ketika ditelan masuk ke lambung ya, dari cabang ke lambung. Ya. Di lambung, asam lambung mengolahnya, menghancurkannya menjadi partikel kecil ya. Kemudian nanti setelah itu masuk ke usus halus untuk penyerapan. Usus 12 jari penyerapan, nutrisi diambil, nanti ampasnya dari usus halus dibuang ke usus besar. Dari usus besar dibuang lewat anus ya. Nutrisi diambil, kemudian ampas dibuang ya. Colon cleansing akan berhasil bila memahami siklus kerja organ pencernaan. Nah, ini yang kita bahas di awal-awal. Jadi jam 4 sampai jam 12 siang itu namanya fase detox. Makanan yang dibutuhkan itu dari buah dan sayur ya. Terutama buah-buah yang manis ya, alami ya. Atau paling tidak minum madu kayak extra food, Vitago ya. Kemudian jam 12 siang sampai jadi pagi-pagi itu dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Oke, misalnya bulan puasa. Bulan puasa itu kan kita makan sahur. Makan sahur itu ya buah-buahan yang alami, kurma, madu, herba. Bukannya mie, rendang. Ya. Lihat kebiasaan kayaknya di Indonesia lah ya. Pagi-pagi jam 6, jam 7 gorengan. Nonton sayur, nonton. Itu makanan berat, tepung itu berat ya. Belum saatnya ya. Nanti jam 12 siang sampai jam 8 baru makan yang berat. Nah, ini namanya fase energi ya, atau fase pencernaan. Kemudian jam 8 malam sampai jam 4 pagi balik lagi, kalaupun kita ingin makan, makanan yang kita makan dari buah dan sayur ya. Tidak disarankan selalu makan di atas jam 8 malam. Selalu ya, tapi sesekali boleh ya. Kalau kita di perjalanan kan waktu makan kita kan berubah ya. Masa tengah malam lapar nggak boleh nyari makan?
Siklus pencernaan, pembuangan jam 4 sampai jam 12. Siklus pencernaan jam 12 siang sampai jam 20. Siklus penyerapan jam 20 sampai. Nah, jam 8 sampai jam 4 pagi itu namanya fase regenerasi sel. Dimana pada saat itu kalau kita makan, regenerasi sel kita terhambat karena energi yang seharusnya dibuat untuk regenerasi sel dipakai untuk mengolah sistem pencernaan. Makanya orang kalau makan malam rasain badannya, apalagi makan berat, mau tidur tuh panas badan. Kenapa? Karena energi itu lagi melakukan proses mencerna makanan. Makanya nggak bisa nyenyak tidur. Kalau energi pencernaan dipakai, ya, bekerja, maka jantung itu memompa lebih kuat. Ini disebut kalau dalam kaidah kedokteran timur namanya jantung panas. Nah, orang nggak bisa tidur salah satunya gara-gara jantungnya panas. Kenapa? Gara-gara ngolah sistem pencernaan. Gitu ya. Makanya kalau mau makan pun yang lembut-lembut. Ya, minum susu, minum madu, ya. Sepel janganlah. Kecuali kita lagi apa? Kecapean, gadang. Karena sepel nanti malah strong makanya deh. Dim squash enak tuh malam karena dia banyak oksigen jadi segar ya. Kemudian dia melancarkan peredaran darah. Dan ingat jam 8 malam sampai jam 4 pagi fase jantung istirahat. Sebenarnya jantung tuh nggak boleh dipakai untuk mengerjakan kerjaan berat malam-malam itu. Ya. Kenapa? Akan mengurangi umur jantung. Maka kalau makan malam ya mengurangi umur jantung, mengurangi umur hidup ya. Dan salah satu efek sering makan malam yang berat-berat, yang tidak seimbang, terutama makannya panas-panas cenderung, nggak ada dinginnya sama sekali, ya. Sate, apalagi kalau malam, nasi goreng, apalagi ayam bakar, ayam penyet, apalagi mie rebus, tuh panas-panas semua tuh ya, nggak ada dinginnya ya. Langsung bakso gitu ya. Nah ini akan mengakibatkan liver bengkak juga ya. Keseimbangan asam basa. Nah ini kita lihat jenis makanan ya dan proses pencernaannya. Protein itu 4 jam, pati 3 jam, sayur mayur 30 sampai 30 menit sampai 1 jam. Buah-buahan 10 sampai 45 menit, lemak 6 sampai 8 jam. Jadi ingat ya, di tengah jam 12 sampai jam 8 malam boleh yang berat-berat. Tapi depan dan belakang ya, jam 4 sampai jam 12 siang, jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu kembali kepada makanan yang mudah dicerna, sayuran dan buah-buahan. Cuman 45 menit, lebih kurang 1 jam. Ya. Makanya setelah dicerna itu jantung rileks kan. Tapi kalau apalagi kita makan daging tuh, berapa tuh lemak tuh? 6 sampai 8 jam. Sampai pagi kita susah tidur. Ya. Milim terus dia, jantungnya dak-dik-dak gitu. Itu otomatis. Jadi ketika sistem pencernaan mencerna makanan, jantung itu memompa darah tuh lebih kuat. Ya. Cek aja denyut nadi kita. Masa denyut jantung, denyut nadi. Habis makan itu melambat atau mencepat, ya, atau menguat. Ya. Penyebab lemahnya sistem pencernaan: terlalu banyak makan, kenyang dan ngemil. Makan sambil diselingi air minum. Makan, minum. Jadi kalau yang terbagus itu lah makan, tunggu 30 menit baru minum kalau pengen minum. Dulu waktu masih di Jawa sih gitu kan, tapi semenjak NATO nggak bisa lagi. Nasinya keras, nggak bisa masuk. Kadang kesendak juga kan. Kalau di kampung tuh kan biasanya beras lunak ya biasa. Iya, sama di masak itu pakai sayur. tempat istri itu di Klaten tuh enak nasi lembut. Makan pun sayur gitu kan. Di Ini sini keras-keras. susah. Enak nasi padang tuh susah masuk. Beras biasa pun susah juga. Dipilih makanan yang mudah dicerna, apalagi umur kita ya. Umur kita janganlah kita hantam makan makanan yang nggak jelas ya. Yang ukurlah, gigi kita tuh nggak sekuat kita waktu muda lagi, ya. Dulu apa aja kita gigit, sekarang ya yang keras-keras ya ditinggalin. Pilih aja yang lembut ya. Makan makanan lemak, makanan bergoreng, weh mantap. Makanan protein tinggi, minuman alkohol, kopi, gas dan sebagainya. Ini yang membuat lemahnya sistem pencernaan. Apalagi alkohol. Alkohol itu dia bukan cuma merusak sistem pencernaan, ginjal, hati, jantung juga dirusaknya. Ya. Kemudian makan dengan cepat tanpa mengunyah dengan baik.
Makan tuh dinikmati, dikunyah gitu Saya ya. paling 3 kali ya. Itu langsung telan. Apalagi panas katanya. Saya banyak-banyaknya. Kemudian kalau di buku Profesor Dr. Hiromisinya, The Miracle of Enzyme, kajian enzim, paling tidak mengunyah 70-an kali lah. Kunyah baru ditelan. 32 kali. Iya. Kayak kalau yang kata orang 32, tapi bukan hadis sahih itu ya. Bahkan bukan hadis gitu Bukan ya. hadis. Bukan hadis. Dari ilmu kesehatan. Iya. Jadi Kalau saya 5 kali udah telan. Jadi manfaatnya adalah nanti bercampur dengan air liur. Tapi lihat juga makanannya. Kalau buahnya lembut ya jangan sampai lama-lama juga lah. Ya. Makan soto. Yang apalagi kuah-kuah gitu, masa dikunyah-kunyah gitu ya. Jus apa yang mau dikunyah? Ya. Paling tidak dikumpulkan di mulut bercampur dengan air liur telan kayak gitu ya. Kalau jus itu udah dibantu mesin tantunya. Kemudian tekanan perasaan, stres, umur, lemah imun. Jadi ini berpengaruh dengan melemahnya sistem pencernaan. Kemudian jangkitan bakteria. Gejala gangguan pencernaan, kepala sering pusing, sembelit, BAB kurang 2 kali dalam sehari, makan 2 kali 3 kali. Ya. Ingat ya, 12 jam. Jadi kalau makan sesuatu 12 jam, yang kita makan tuh ampasnya keluar. Ya. Kalau saya BAB paling lancar loh. Sehari pokoknya 3, 4, 5 kali. Wah, itu mantap tuh. Pagi itu 2 kali. Siang lagi. Penuh terus perutnya. Enggak ada pun itu. Iya. Saya nggak pernah makan nasi pagi itu. Iya, iya. Nggak pernah. Saya nutrisi itu Ustaz. Jus saya. Iya, bagus tuh. Buah dan sayur sesuai dengan itu tadi. Kemudian badan napas berbau, kurang sayur dan buah, rambut kering dan rusak, buang angin selepas makan, kurang selera makan, kurang tenaga, asam lambung, kuku rusak dan patah, gangguan dan kelainan masalah kulit, bisu, jerawat, peradangan pada kolon dan lain-lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide ke-14 ya, terakhir. Saya foto. Saya mungkin Pak, saya nggak ada kolesterol sama semua. Ya. Salah. Dulu ada. Hilang. Ya itu tergantung tadi itu bantu di ini. Oh, Saya kalau makan saya harus. pagi itu istri aja kadang-kadang yang ini kayaknya sekali dibawain kue kalau pagi kerja. Sebenarnya nggak mau. Pagi itu kerja tuh biasanya istri saya wajib banyak pisang, pepaya tuh hampir udah dibilang seminggu itu